PKS memperhatikan bahwa ada beberapa sumber pendapatan daerah yang tidak memenuhi target. Di antaranya, 1. Pendapatan pajak daerah sebesar 95,88%. 2. Pendapatan distribusi daerah sebesar 85,54%. 3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 75,88%. 4. Pendapatan dana alokasi khusus sebesar 95,30%. Dari 4 poin sumber pendapatan di atas, fraksi PKS meminta kepada pemerintah daerah untuk ke depan lebih optimal memenuhi target terkait dengan 4 jenis pendapatan yang tidak terpenuhi pada tahun 2021 tersebut. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, fraksi PKS memberikan masukan dan catatan kepada pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, diantaranya sebagai berikut. 1. Fraksi PKS berpandangan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah harus menjadi target utama untuk terus-menerus ditingkatkan setiap tahunnya, sehingga pada masa-masa mendatang pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi. 2. Fraksi PKS berpandangan bahwa dalam rangka optimalisasi dan peningkatan PAD, hendaknya dinas terkait mengintensifkan pengawasan terhadap objek yang menjadi sumber PAD yang tidak mematuhi ketentuan potongan daerah dalam memberikan kontribusi baik berupa distribusi maupun pajak. Hal ini untuk meningkatkan pendapatan pajak pada tahun berikutnya. 4. Fraksi PKS mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam menganalisa dan mencari sumber PAD baru dan terus-menerus mengoptimalkan sumber PAD yang sudah ada serta strategi penagihan pajak dengan sistem pembayaran pajak online beserta jaringannya yang luas perlu untuk dikembangkan dan dioptimalkan. 4. Terkait dengan investasi jangka panjang yang sudah berjalan pada badan usaha milik daerah, fraksi PKS mengingatkan pemerintah daerah agar mengoptimalkan pendapatan dari investasi tersebut dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Hadirin sidang Dewan yang terhormat. Poin KB, belanja daerah. Struktur belanja daerah yang terdiri belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer bagi hasil ke desa pada APBD Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2021 dianggarkan senilai 1.726 miliar lebih, terrealisasi senilai 1.669 miliar atau 96,68%. Fraksi PKS berharap bahwa pemerintah daerah perlu lebih mendalam melakukan evaluasi seberapa efektif anggaran belanja tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pengurangan angka kemiskinan. Terlebih dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, di mana salah satu isi instruksi tersebut adalah Bupati diminta untuk menyusun program dan kegiatan RKPD serta mengalokasikan anggaran pada APBD dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Selain itu, program dan kegiatan serta alokasi belanja yang direalisasikan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efektif. Fraksi PKS menyarankan agar strategi pembangunan yang diterjemahkan dalam program pemerintah melalui organisasi perangkat daerah benar-benar diimplementasikan sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan sehingga langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat.